tahu nggak sih apa itu airsoft? Nggak tahu. Tahu saya airsoft itu senjata yang memakai tenaga pegas atau enggak itu tekanan udara itu mas. Tahu, itu yang pelurunya kecil-kecil itu. Airsoft merupakan olahraga atau permainan yang menggunakan replika senjata api yang disebut airsoft gun. Senjata ini relatif aman dalam permainan perang-perangan atau wargame. Hobi ini berbeda dengan hobi-hobi lainnya, karena menggunakan alat permainan dan aksesoris yang merupakan replika dari senjata sebenarnya. Airsoft gun adalah sebuah alat yang menyerupai replika dari senjata api yang ditemukan di Jepang sekitar tahun 1980, pada tepatnya setelah Perang Dunia Kedua. Jadi pada waktu itu anak-anak kecil yang berada di Jepang, karena hawanya atau auranya masih pasca Perang Dunia, sehingga banyak anak-anak yang terobsesi untuk bermain senjata api. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah alat yang bernama airsoft gun yang menyerupai senjata api, tetapi tidak menggunakan mekanisme yang sama dan tidak menggunakan peluru yang sama dengan senjata api, sehingga airsoft gun aman untuk dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu. Untuk jenisnya sendiri, airsoft gun memiliki 4 jenis unit dengan cara pengoperasiannya yang berbeda. Pertama, yang paling umum digunakan adalah tipe spring. Tipe ini menggunakan pegas atau per sebagai powernya. Kemudian ada AEG atau Automatic Electric Gun. Tipe ini menggunakan tenaga baterai untuk menggerakkan mekaniknya. Ada juga GBB atau gas blowback, tenaga gas yang disebut green gas, yakni sejenis dengan freon. Dan yang terakhir ada HPA atau high pressure air. Untuk mengoperasikan unit ini menggunakan tekanan udara yang tinggi. Untuk bermain airsoft gun tentunya diatur oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui peraturan-peraturan, dan yang terbaru terbit pada Perpol tahun 2022 nomor 10 yang mengatur tentang aktivitas kegiatan airsoft gun. Di sini sedikit saya jelaskan untuk regulasi yang berlaku di negara Indonesia. Yang pertama adalah setiap unit, jadi yang ada di samping saya ini bukan kita sebut senjata api atau disebut dengan senjata, melainkan dalam dunia airsoft gun benda ini disebut dengan unit atau unit. Unit di sini harus ditempeli atau harus diwarnai warna orange di ujung unitnya untuk membedakan mana yang itu airsoft gun dan mana yang senjata api asli. Kemudian ada juga regulasi yang berlaku di Indonesia bahwasanya setiap individu yang ingin bermain airsoft gun harus tergabung dalam suatu komunitas tertentu. Di Indonesia, legalitas airsoft gun berada di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau disingkat KORMI. Untuk perkembangan airsoft gun di Indonesia, alhamdulillah pada saat ini sudah sangat banyak sekali komunitas dan sudah lumayan banyak dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian kalau untuk di Blitar, di Kabupaten dan Kota Blitar atau Blitar Raya terdapat 3 komunitas airsoft gun, yaitu yang berada di wilayah timur ada kami, Spring Airsoft Terwulingi, kemudian di wilayah kota ada Blitar Airsoft Team, Blitar Blast 511, dan yang terakhir ada Kameleon yang berada juga di wilayah kota Blitar. Untuk orang yang terlibat dalam kegiatan airsoft gun sangat beragam sekali, mulai dari usia pelajar, mulai dari anak-anak SD, kemudian ada usia SMP, SMA, mahasiswa, bahkan ke tingkat masyarakat yang sudah dibilang dewasa. Jadi sangat beragam sekali orang-orang yang bisa mengikuti kegiatan airsoft gun, tidak terbatas pada usia. Yang penting apabila masih di bawah umur harus melalui persetujuan dan didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Berbagai prestasi juga sudah diraih oleh peserta dari Klub Spring Airsoft Terwulingi mulai tahun 2019 dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Klub ini sudah meraih 15 medali emas, 4 medali perak, dan 2 medali perunggu. Tak cukup di sini, Klub Spring Airsoft Terwulingi terus berkembang dan terus meraih prestasi hingga sekarang. Untuk adik-adik yang sudah berprestasi dalam bidang airsoft gun, alhamdulillah dapat mereka gunakan untuk masuk ke sekolah selanjutnya, masuk ke jenjang selanjutnya, dan juga masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Alasan saya, karena yang pertama,
saya suka olahraga yang mungkin memacu adrenalin, dan di kegiatan airsoft ini menurut saya sangat cocok untuk saya pribadi. Yang kedua, mungkin saya ingin mengembangkan prestasi saya di bidang olahraga melalui kegiatan airsoft. Dan yang terakhir, mungkin karena saya pribadi suka kegiatan-kegiatan di luar rumah, kegiatan-kegiatan outdoor, yang mungkin di sana saya mendapatkan banyak teman, banyak sahabat, dan juga banyak pengalaman. Prestasi yang pertama, saya ikut event itu berada di Tulungagung. Itu yang pertama adalah juara favorit best kostum. Lalu yang kedua, saya mengikuti kegiatan Argo, di mana kegiatan Argo itu merupakan event battle 3-on-3 kelas nasional yang diikuti oleh seluruh airsoft yang ada di Indonesia. Dan di sana alhamdulillah saya mendapatkan juara ketiga. Dan yang terakhir ini saya mengikuti kegiatan Liga Airsoft Pelajar kelas mahasiswa di Solo, dan alhamdulillah mendapatkan juara 2. Alasan saya mengikuti airsoft ini, dulu pertama-tama itu saya dikenalkan sama teman saya, terus akhirnya saya coba ikut-ikut dan akhirnya ketemu. Untuk prestasi yang sudah saya dapat, pertama dulu mengikuti Liga Airsoft Pelajar di Solo, saya dapat nomor 1 sama 2 untuk lomba 3-on-3 sama sniper. Yang kedua, saya ikut perlombaan tingkat provinsi di Sidoarjo. Alhamdulillah lagi saya dapat peringkat 2 untuk lomba sniper. Yang ketiga, saya ikut lomba Liga Airsoft Pelajar di Sukoharjo. Itu saya dapat peringkat 1 sama 2 untuk kategori speed shoot sama tactical shoot. Dalam bermain airsoft gun, tentu ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan. Pertama, gunakan standar safety airsoft gun dengan lengkap, seperti kacamata, helm, sarung tangan, sepatu, baju, celana panjang, serta rompi yang sifatnya opsional. Kemudian pastikan lokasi bermain jauh dari aktivitas masyarakat, serta hindari serangan ke bagian mata dan telinga. Untuk biaya bermain airsoft gun tentunya relatif ya, bisa relatif murah, bisa juga relatif mahal. Sebenarnya untuk permainan atau perlombaan yang digunakan untuk para pelajar itu sangat menggunakan budget yang seminimal mungkin. Karena bagi pelajar, mereka hanya menggunakan jenis airsoft gun tipe spring yang bisa didapatkan di toko-toko mainan terdekat dari mulai harga 19.000 hingga harga 350.000. Tak hanya bermain dan mendapat prestasi saja, Klub Spring Airsoft Terwlingi juga mengadakan sosialisasi sebagai agenda tahunan. Tujuannya agar masyarakat mengenal dan memahami airsoft serta tidak menyalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan orang lain. Tempat-tempat yang pernah dikunjungi untuk sosialisasi adalah SMA Negeri 1 Talun, SMA Negeri 1 Garum, MTS Plus Al-Azhar, dan saat parade karnival di Wlingi. Manfaat dari olahraga airsoft gun sendiri sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah menjunjung tinggi kebersamaan, karena bermain airsoft gun kebanyakan dimainkan secara tim. Jadi bermain bersama-sama, tidak bermain secara individual. Tahun demi tahun sudah dilewati, prestasi demi prestasi sudah diraih. Dengan semangat dan tekad yang kuat, apa yang kita impikan bisa kita peroleh.